Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita sambung lagi materi tentang teknik tenaga listrik yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar mesin listrik. Ini beberapa rujukan buku teknik tenaga listrik. Pada dasarnya, teknik tenaga listrik atau disebut dengan mesin-mesin listrik itu ada generator, motor, dan transformator. 3 poin ini aja. Seperti kita ketahui, generator merupakan mesin listrik mengubah tenaga mekanik menjadi listrik, kan gitu ya. Generator diputar, rotornya menghasilkan listrik, kan gitu ya. Sementara motor, energi listrik menjadi energi mekanik. Motor dikasih listrik dia akan berputar, kan gitu ya. Transformator merupakan transform energi listrik menjadi listrik. Nanti kita bahas. Walaupun ada generator DC, generator AC, motor DC, motor DC. Itu bagian-bagiannya, kan gitu ya. Kita sudah paham secara umum ya, kan gitu ya. Generator mekanik seperti pembangkit listrik tenaga air. Oke. Rotornya diputar oleh turbin, rotornya terkonek ke turbin, tersambung ke turbin, turbin diputar oleh air, uap, dan lain-lain, angin bahkan gitu ya. Bahkan energi terbarukan sekarang ada gelombang laut, orang fasilitasi dan lain-lain untuk memutar rotor jadi generator ini sehingga terbangkit. Kalau kemarin kita sudah mempelajari konsep dasar bagaimana medan elektromagnetik itu terbangkit dari lilitan atau kumparan atau induktor yang ada di sekitar rotor dan generator itu. Oke. Dalam klasifikasi ada mesin AC, universal AC dan DC, ada DC. Kalau mesin listrik ada motor sinkron, kan gitu ya. Ada motor induksi. Induksi juga ada motor rotor lead antar sangkar, ini bagian terjemahan bahasa Inggrisnya kurang pas ya kan ya. Seperti cage kan itu sangkar kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris. Mesin DC ada shunt, seri, dan kompon. Oke. Kalau jenis motor DC ada eksitasi terpisah, dia memberikan tegangan eksitasinya terpisah. Ada set excitation, dia membangkitkan tegangan eksitasinya sendiri. Ada lilitan khusus untuk membangkitkan eksitasi sendiri. Dibagi lagi ada shunt, ada seri, ada kompon panjang, kompon pendek, akumulatif, dan diferensial. Ini pembagian-pembagiannya. Ini saya dibahas dulu kita secara umum dulu aja, overview. Ya, overview. Generator AC, generator sinkron, untuk menonjol, kutub silinder, ada generator induksi. Ya. Nanti ada motor AC, motor sinkron, kan motor induksi, 1 fasa, 3 fasa, dan lain-lain. Ini klasifikasi dari sebuah motor. Ini pada dasarnya motor dan generator itu bentuknya mirip, ya, hampir sama lah, ya. Ada rotor di tengahnya, ada generator. Kalau generator ini diputar, terjadi tegangan, bangkit tegangan di statornya. Bagian statik diam kan itu ya. Kalau motor bagi suplai tegangan di statornya akan rotornya akan berputar. Ini ada bagian lagi kalau motor listrik, motor AC, motor DC, ada motor asinkron, motor sinkron, ada polifasa, ada single fasa, ini multifasa, ada 3 fasa, ada 1 fasa, dan lain-lain. Juga sinkron, ada wave, brush, stepper, ada motor stepper kan itu ya. Untuk DC ini, nah itu pembagian-pembagian. Oke, kalau dilihat dari struktur rangkanya, ini bagian-bagian dari motor. Ada stator, ada rotor, ini ada air gap untuk perputaran ini. Oke, terus bagian-bagian generator DC, ini bagian-bagian tadi ya. Ini ada untuk karbon untuk sebagai penyarah kan gitu ya. Pada dasarnya generator itu DC karena dia menggunakan medan elektromagnetik. Bebannya AC. Nah, nanti disearahkan menjadi tegangan DC. Oke. Ini prinsip kerja yang kita bahas kemarin di hukum Faraday kan medan elektromagnetik.
Kalau induktor dikasih diputar ada gaya, nanti ada medan elektromagnetik. Dari 1 menjadi 2 diputarkan gitu ya. Nanti ada 3 diputar lagi. Nah, terjadi medan elektromagnetik. Begitu juga di stator itu ada induktansi atau lilitan. Ketika dikasih tegangan, dia ada gaya tarik menarik. Nah, medan ini menyebabkan motornya itu rotornya itu berputar ya. Oke. Ini seperti ini. Ini rotor tadi, rotor, ada lilitan, ada induktansi di sini. Nah, ketika ini ada brush untuk pembagian supply tegangan utamanya. Nah, rotor ini ketika stator dikasih dia medan magnet, gaya tarik magnet. Ini rotornya tadinya. Ini, sorry, ini rotor dan ini stator. Stator. Nah, ini juga dikasih supply, dia akan ada daya magnet di sini. Ketika rotor itu juga ada daya magnet, dia akan berputar. Nah, konsep ini yang dipakai sekarang di kereta api listriknya. Kereta api listrik dia ada rel sebagai stator. Nah, keretanya gerbongnya sebagai rotor kan gitu ya. Hanya kita lihat kereta api listrik itu ada di atasnya kawat listrik. Dia harus terhubung ke listrik terus ya, agar bisa berjalan. Ini contoh rotor ya. Dia akan berputar. Ketika stator ini ada medan magnet dikasih suplai listrik di sini, di sini akan di stator ini ada medan magnet, ada daya tarik. Nah, ketika ada daya tarik di sini juga ada medan lilitan atau induktor, ada magnet juga menyebabkan dia berputar, gitu ya. Seperti ini kerangkanya ya, bagian-bagian. Ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh nih rotor dalam yang slide ini. Sekarang kita nggak bahas teori, kita secara overview, gambaran bagaimana bentuk aplikasi dan lain. Nah, di sini juga ada north south, utara selatan magnetnya kan gitu ya. Harus sejajar NSNS. Nggak bisa NNSS, nggak cocok. Nah, kalau ada tambah lagi ini baru 4 pole ya, 4 katup. Kalau ada 6 atau 8, begitu juga pembagiannya NSNS utara selatan, sehingga dia berputar sinkron. Ini generator AC, generator DC, outputnya AC nanti disalahkan menjadi DC kan gitu ya. Nah, itu ya komuter dan lain-lain. Ini contoh. Sekarang ini kita bahas tentang contoh-contoh bentuk fisiknya aja supaya Anda paham bagaimana motor ini. Tadi motor kasih tegangan dia akan berputar. Gitu ya. Besarnya putaran ini RPM, rotasi per menitnya tergantung dari medan magnet yang dihasilkan gitu ya. Tergantung aplikasinya ya, aplikasi. Ada aplikasi khusus yang dia motornya perlunya lambat saja seperti eskalator. Nggak perlu cepat kan, lambat tapi dayanya besar. Kemarin dulu saya sudah contohkan juga pada kuliah sebelumnya. Ada yang perlu cepat ya kan gitu ya. Nah, terakhir ini mesin listrik ada tadi generator, motor, dan ini ada transformator. Transformator mengubah listrik ke listrik, gitu ya. Ini yang seperti kita lihat di jalan-jalan. Kalau kita kan jalannya ada yang segi 4. Kalau di Jepang, di Amerika dia bulat seperti ini. 110 transformator seperti ini. Kalau kita lihat di sini ya, jika basah karena tegangan di distribusi 20.000 volt, dia ubah menjadi 220. Ya. Ini seperti ini juga 110, jadi 20.000 volt jadi 110 ya tegangannya. Nah, konsep ini kalau transformator, kalau tadi motor generator, motor dan generator dia ada rotor dan stator. Ada kumparan rotornya yang bergerak, ada stator yang statis. Kalau di transformator ada primer dan sekunder. Nah, kemarin kan saya sudah terangkan juga konsep ini yang dipakai untuk wireless charging. Ketika kita handphone, kita nggak perlu colokkan lagi, letakkan saja di pad itu sudah wireless charging. Handphone kita kan itu sudah mengecas sendiri. Letak aja di meja atau di pad bantalannya itu sudah mengecas. Nggak perlu kita colokkan lagi kabel atau yang lain. Kan gitu ya. Nah, ini transformator yang kapasitas besar, ini gardu induk ya.
transmisi 150 kP, 275, bahkan 500 kilovolt, diturunkan di 20 kP dan lain-lain untuk gardu induk yang besar. Ini skala besar kan gitu ya. Kalau di PLN itu di gardu-gardu induk. Ya. Ini konsep tadi sisi primer, sisi sekunder. Ketika sisi primer ini dikasih tegangan, terjadi induksi di core-nya, di core ini, core besi ini. Medan magnet, kan gitu ya. Karena di sini ada medan magnet dan di sini ada lilitan, medan lilitan ini terjadi induksi juga dan mengeluarkan tegangan. Besarnya tegangan seberapa banyak lilitan di sekunder ini. Nah, begitu ya konsep dasar. Nanti kita ada materi khusus untuk transformator. Ini tambahan lagi transformator yang bagian besar. Ya. Ini yang 3 fasa, yang besar, yang 3 fasa. Di jalur ini kan ada R, ada S, ada T. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Kan gitu ya. Ini yang ke rumah. Ini distribusi tadi, saya bilang 20 kilovolt, dari 20.000 volt ke 220, ini ke rumah-rumah. Nggak bisa yang atas ini ke rumah, terbakar, sangat tinggi tegangannya. Ya. Oh, kembali ke motor tadi lagi. Bisa dulu kita bahas. Nah ini contoh satu generator di pembangkit, kan gitu ya, kayak PLTA Kota Panjang itu 114 megawatt. Tapi terbagi ada 3 atau 4 turbin ya. Nah ini yang besar kapasitasnya sudah megawatt, kan gitu ya. Bisa orang masuk dalam ini. Nah ini rotor ini diputar oleh turbin air, entah turbin gas atau apa, nanti berputar menghasilkan energi di statornya, kan gitu. Ini contoh. Nah dari generator tadi turbin diputar pembangkit karena daya besar, tegangan besar dinaikkan transformator dan distribusikan dikirim ke Pekanbaru, ke Bangkinang dan lain-lain kan itu ya. Karena daya besar harus tegangannya besar juga supaya untuk mengurangi loss. Yang kemarin kita sudah bahas kan gitu ya. Ini aplikasi terakhir untuk kalau di rumah zaman dulu kan di kampung-kampung belum ada PLN, kita kan masih memakai mesin genset itu kan. Ingat nggak di kampung-kampung ada mesin genset, ada 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo kan gitu ya. Diputar pakai mesin genset, mesin diesel di kampung-kampung untuk memutar dinamo ini, kalau di kampung panggil dinamo kan gitu ya. Generator ini sehingga menghasilkan listrik. Removernya bukan air, tapi mesin diesel. Bahkan ada di daerah-daerah mikrohidro yang sumber sungainya bisa dimanfaatkan, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ya air sebagai penggeraknya. Mungkin itu untuk pembahasan sekarang. Secara umum dapat digambarkan ada 3 tadi, generator, motor, dan transformator. Generator mekanik ke listrik, motor listrik ke mekanik kan gitu ya. Sudah umum ada pakai di mana-mana motor kan gitu ya. Setelah itu ada transformator listrik ke listrik. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana teori generator dan motor itu konsepnya sama ya. Bahkan ada yang motor bisa dijadikan generator, motor sinkron ya. Generator jadi bisa generator, bisa berfungsi bolak-balik, istilahnya berfungsi ganda. Desainnya sama kan gitu ya. Nah, itu pembahasan untuk kali ini. Nanti seperti biasa kita ada classroom. Silakan kalau ada pertanyaan Anda bisa post di sana di classroom. Sementara ini untuk materi kita yang sekarang, seperti saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan atau diskusi atau kurang jelas nanti bisa di posting atau pertanyaan di classroom. Demikian saya akhiri untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.